Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian tetap sehat-sehat saja ya, dan tetap semangat walaupun belajarnya di rumah. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang lompat jauh. Tapi sebelum itu kalian sudah mempelajari tentang atletik, di mana kalian sudah mempelajari tentang jalan cepat dan lari jarak pendek. Nah, baiklah. Semoga kalian tetap sehat di rumah dan tetap jaga kondisi kalian dalam pandemi COVID ya. Jangan lupa gunakan masker ketika kalian keluar rumah dan jaga jarak. Hindari kerumunan dan tetap di rumah. Oke. Baiklah anak-anak, hari ini kita melanjutkan ke materi, yaitu materi lompat jauh ya. Sebelumnya apa kalian tahu lompat jauh itu? Nah, lompat jauh atau dalam bahasa Inggris itu namanya long jump. Nah, lompat jauh, apa itu lompat jauh? Ya, pengertian dari lompat jauh. Ya, nanti akan dijelaskan ya. Setelah itu ada gerak spesifik awalan, setelah itu ada tumpuan, setelah itu ada melayang di udara, setelah itu ada mendarat di bak pasir, dan ada macam gaya lompat jauh. Ya, mungkin kalian sudah pernah mempelajarinya ketika kalian SD ya, atau kalian sudah melihat di materi kakak kelas kalian yang ada di video-video sebelumnya. Nah, di video kali ini semoga kalian bermanfaat sampai kalian nanti kelas 3 ya. Nah, apa itu lompat jauh? Nah, apa yang ada di bayangan kalian dan di pikiran kalian tentang lompat jauh? Nah, lompat jauh merupakan salah satu nomor lompat dari cabang atletik. Nah, lompat jauh ini bisa dibilang paling populer ya, dan paling sering dilombakan dalam kompetisi di kelas dunia, termasuk olimpiade ya. Nah, sebenarnya lompat jauh sudah ada sejak 13 abad yang lalu. Tapi olahraga lompat jauh ini muncul setelah Olimpiade kuno di Yunani. Nah, berikut ini adalah foto yang diabadikan saat Olimpiade Yunani ya. Kalian bisa lihat di sini adalah foto di mana pada zaman dulu lompat jauh sudah ada ya. Kalian bisa lihat. Nah, dalam sejarah lompat jauh di Indonesia ya, di negara kita baru diperlombakan dalam olimpiade pertamanya pada tahun 776 Masehi. Sedangkan induk organisasi untuk olahraga atletik di Indonesia adalah PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia ya. Jadi tolong diingat itu ada PASI ya, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah gerak spesifik awalan. Kalian bisa simak di video ini, yaitu gerak spesifik awalan. Bagaimana caranya melakukan gerakan awalan ya. Nah, teknik awalan adalah suatu teknik gerakan di mana dalam melompat jauh yang dilakukan dengan cara berlari secepatnya untuk menghasilkan kecepatan setinggi-tingginya sebelum melakukan tolakan. Nah, gerak spesifik awalan ada sebagai berikut. Nih kalian bisa lihat ya. Yang pertama itu ada start, yang digunakan adalah start berdiri. Nah, itu tadi adalah start berdiri ya, dimulai dari berdiri. Setelah itu lari secepat-cepatnya dan tidak merubah langkah ya. Nah, setelah itu ada gerak spesifik tumpuan. Nah, yang tadi kita telah mempelajari awalan, sekarang kita mempelajari tumpuan. Nah, tumpuannya di sini yang pertama yaitu cara melakukan gerakan tumpuan ya. Yang pertama, ayunkan paha dan kaki ke posisi horizontal dan dipertahankan ya. Sama seperti lari tadi. Ayunkan horizontal,
ya. Luruskan sendi mata kaki, lutut dan pinggang pada saat melakukan tolakan. Kalian bisa lihat nih di sini ya, lututnya lurus ketika salah satu kaki terkuat bertapak di atas papan tumpu ya. Entah itu kaki kanan kalian yang terkuat, entah itu kaki kiri kalian yang terkuat ya, bebas, terserah dari atlet tersebut. Nah, yang ketiga adalah bertolak ke depan dan ke atas. Yang keempat adalah sudut tolakan 45 derajat. Nah, itu tadi adalah gerakan tolakan yang baik yang perlu membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan koordinasi gerak yang memadai. Jadi perlu yang namanya adanya latihan. Selanjutnya adalah gerakan melayang di udara. Setelah kalian melakukan tolakan, kalian melakukan gerakan yang namanya gerakan melayang di udara. Nah, di saat tubuh melayang di udara, usahakan agar tubuh tetap seimbang. Hal yang perlu diperhatikan saat tubuh melayang di udara, pertama yaitu menjaga keseimbangan badan. Kedua, mengusahakan tahanan udara sekecil mungkin ya, meminimalisir udara yang menabrak kita. Yang ketiga yaitu mengusahakan melayang di udara selama mungkin. Jadi ketika tumpu kita meloncat, usahakan selama mungkin di udara ya. Yang keempat adalah mempersiapkan kaki untuk mendarat ya. Jadi jangan sampai lupa untuk mendarat ya. Setelah melakukan gerakan di udara, selanjutnya adalah mendarat di pasir. Kalian bisa lihat nih di video berikut di bawah ini ya. Nah, kalian bisa lihat dia mendarat dengan sempurna ya. Nah, cara pendaratannya juga memerlukan yang namanya teknik ya. Hal terakhir dalam teknik dasar lompat jauh yaitu adalah pendaratan. Pendaratan dilakukan dengan cara menundukkan kepala ya, jangan ditengadahkan. Oke, kenapa? Karena nanti ketika lompat kita turun di pasir, di tanah ya, takut ke bawah ya. Di sini nanti akan terjadi yang namanya cedera seperti itu ya. Nah, hal tersebut bertujuan agar anggota badan yang lain tidak mengenai pasir lebih belakang daripada kaki. Nah, maksudnya di sini yaitu kalian ketika melompat usahakan tangan ke depan, kaki ke depan, dan usahakan seminimalisir tidak ada tangan yang di belakang. Karena pasir yang paling di belakang tersebutlah yang diukur jauhnya jarak lompatan. Misalnya rambut kalian panjang untuk seorang putri, jadi ketika rambutnya menyentuh tanah, jadi itulah yang diukur ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini adalah gaya lompat jauh ya. Kalian sudah mempelajari tadi. Yang pertama ada apa? Ya, yang pertama tadi ada awalan. Setelah itu ada tumpuan. Setelah itu ada melayang di udara, dan yang terakhir adalah pendaratan. Jadi tolong diingat 4 cara melakukan atau 4 tahap gerak spesifik lompat jauh. Yang pertama ada awalan, setelah itu ada yang namanya tumpuan ya, menumpu kaki dengan kaki yang paling kuat. Setelah itu yang ketiga ada yang namanya melayang di udara, dan keempat adalah mendarat. Nah, untuk melayang di udara, melayang di udara ini kan gerakan yang namanya ketika kalian setelah melompat ya. Di sini gerakan melayang di udara ada 3 gaya ya. Ada 3 gaya lompat, yaitu yang pertama adalah gaya jongkok. Gaya jongkok ini biasanya digunakan untuk anak-anak pemula ya, karena kalian bisa lihat nih di sini ada gambar ketika sudah melompat langsung jongkok ya. Itu adalah gaya yang jarang dipakai untuk para atlet ya.
tetapi sering digunakan untuk para pemula seperti siswa maupun siswi. Nah, yang kedua adalah ada yang namanya gaya menggantung. Gaya menggantung itu seperti apa? Di sini kalian bisa lihat itu adalah gaya menggantung melengkung ya. Nah, ketika melengkung itu disebut dengan nama gaya menggantung. Gaya menggantung juga sering digunakan untuk atlet-atlet nasional maupun internasional ya. Nah, selanjutnya yaitu ada yang namanya gaya berjalan di udara. Nah, gaya berjalan di udara ini ya, gaya berjalan di udara kalian bisa lihat di video ini ya. Ini adalah gerakan gaya berjalan di udara, atau bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya itu namanya walking in the air ya. Jadi berjalan di udara. Nah, lompatannya sangat jauh, sekitar 8 meter ya. Cukup jauh lompatan 8 meter ya. Oke. Jadi bisa dibilang itu lompatan terjauh kalau tidak salah ini ya. Hampir habis bak pasirnya itu ya. Nah, itu ada 3 gaya, jadi diingat ya. Yang pertama ada gaya jongkok, setelah itu gaya menggantung, dan gaya berjalan di udara. Tolong diingat karena di buku kalian tidak ada ya. Yang pertama ada gaya jongkok, gaya menggantung, dan gaya berjalan di udara. Nah, jadi diingat kembali ya, apa saja yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama, untuk lompat jauh ada yang namanya gerakan awalan, ada tumpuan, melayang di udara, dan pendaratan. Itu tolong diingat ya, gerak spesifiknya. Dan untuk gayanya yaitu ada gaya jongkok, gaya menggantung, dan gaya berjalan di udara atau disebut dengan walking in the air ya. Satu lagi nih, untuk organisasinya disebut apa tadi? PASI ya, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Baik, semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kalian. Silahkan kalian kalau ingin melakukan stretching olahraga, kalian bisa cek di Google Classroom untuk latihan kalian ya. Kalian bisa cek untuk pemanasan, silahkan ya. Usahakan kalian kirimkan di Google Classroom ya untuk pemanasannya, agar dimana tugas ini agar kalian bisa yang namanya menjaga tubuh kalian tetap fit dan kalian tidak malas-malasan di rumah. Sekian saja dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalian subscribe MTS Terpadu Alam Jamur ya.